Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hajan nabiyil karim sayyidil mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba' fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara hadirin ma'asyiral mukminin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sembari di kesempatan di Jumat yang penuh berkah ini, mari sama kita bersyukur kepada Allah. Limpahan karunia rahmat masih Allah curahkan kepada kita bersama. Hingga akhirnya bagaimanapun sibuknya kita ketika ini, banyaknya satu kerjaan yang harus kita selesaikan ketika ini, banyaknya satu persoalan yang harus kita tuntaskan ketika ini, dikarenakan limpahan karunia rahmat yang Allah curahkan bagi kita bersama. Hingga akhirnya Allah kuatkan semangat kita, Allah kuatkan urat-urat kaki kita untuk melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai ini. Semoga kiranya keikhlasan kita melangkahkan kaki ke masjid ini, melaksanakan fardhu Jum'ah di masjid ini, nantinya inilah salah satu asbabnya Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula mari kita panjatkan buat ruh junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita manusia yang selalu mempedomani beliau, manusia yang selalu menjalankan thariqah-thariqah beliau, manusia yang selalu mengucap selawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah keikhlasan kita selalu berselawat kepada beliau, menjalankan sunnah-sunnahnya dengan izin baginda Rasul, nantinya kita diberikan syafaatul ujmah. Amin ya rabbal alamin. Dari atas mimbar ini khatib mengajak bagi diri saya dan kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Boleh jadi di hari-hari yang lalu takwa kita goyang, dengan datangnya ini Jumat mari kita perkuat kembali. Boleh jadi di hari-hari yang lalu iman kita longgar, dengan datangnya ini Yaumul Jumu'ah Sayyidul Ayyam, mari kita perkokoh kembali semata-mata dari Allah, mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral mukminin, jamaah salat fardhu Jumat yang dirahmati Allah. Di penghujung usia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau masih menyempatkan berwasiat kepada umat yang ia cintai agar dapat menjalani dengan selamat baik dunia maupun akhirat. Salah satu wasiat yang dia sampaikan ketika baginda Rasul ingin menghembuskan napas yang terakhir, dan ini ucapannya didengar oleh sahabat Nabi yaitu Ali karamallahu wajhah, sambil heningan air mata ketika itu berderai, baginda Rasul membuka mulutnya sambil mengucapkan usikum bis shalah wa ma malaikat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kamu, ingatkan itu umatku untuk melaksanakan ibadah sholat, wa ma malaikat aimanukum, dan perhatikan orang-orang yang susah di antara kamu. Mendengar itu, Ali karamallahu wajhah mendekatkan kembali telinganya hampir ke dekat mulut Rasul. Apa kata Rasul kembali? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Artinya apa? Di akhir hayatnya sendiri baginda Rasul tidak memanggil bagaimana keluarganya, anaknya, istrinya, tapi yang dia panggil siapa? Ummati, ummati, ummati. Begitulah kecintaan seorang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kita semua. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah. Kalau kita analisa kenapa baginda Rasul mengingatkan kita, mewasiatkan kepada kita untuk mengerjakan ibadah sholat, karena amal yang pertama nanti di hadapan Allah yang akan dihisab apa? Adalah ibadah sholat. Insya Allah sholatnya benar, ikhlas, khusyuk, yang lainnya akan tenang.
Itu hablum minallah, cintaan kepada Allah. Nah berikutnya wama malaikat aimanukum, dan perhatikan orang-orang yang susah di antara kamu. Kenapa? Karena Rasul kepengen bahwasanya kita ini dalam hidup dan kehidupan saling tolong menolong. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, itulah hablum minan nasnya, cinta terhadap manusia. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, saking kan luar biasanya wasiat Rasul untuk umatnya supaya mengerjakan ibadah sholat. Dalam surah Maryam ayat 59 sampai 60, Allah ingatkan kepada kita, "Fakhala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Nanti silakan tilawah di rumah. "Fakhala min ba'dihim ada'u shalah wa tabi'u syahwat." Ini khitabnya kepada Rasul Muhammad. Akan datang di akhir zaman umatmu itu yang selalu meninggalkan ibadah sholat, wattabi'us syahwat, dan mengikutkan hawa nafsu. Disuruh sholat tak mau sholat, disuruh puasa tak mau puasa, memakan harta yang bukan haknya. Bukan berarti Muhammad mereka tidak mengerti sholat itu kewajiban kepada Allah. Bukan berarti mereka Muhammad tidak mengerti puasa itu satu tuntunan yang Allah wajibkan kepada umat muslim. Tapi di akhir zaman begitulah kita. Banyak manusia yang selalu meninggalkan ibadah sholat dan mengikutkan hawa nafsu. Bukan tidak cantik masjidnya, tapi tidak ada penghuninya. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah. Jadi kalau manusia tidak mau disuruh sholat, tidak mau disuruh puasa, tidak mau disuruh berbuat baik, memakan harta yang bukan haknya, Allah lanjutkan pada ayat selanjutnya, "Fasaufa yalquna khayyan." Maka selagi aku akan datangkan balasan kepada mereka. Tunggu ajab dari Allah. Kalau orang-orang yang meninggalkan sholat tadi diajab oleh Allah, memakan harta yang bukan haknya diajab Allah, adakah? Ada nggak nanti manusia yang tidak diajab Allah? Ada. Siapa? Illa, ini istisna. Siapa mereka? Mantaba, orang-orang yang betul-betul taubat kepada Allah. Mudanya selalu mabuk, mudanya berbuat tidak baik, tapi di penghujung akhir hayatnya dia taubat kepada Allah, mengakui kesalahannya kepada Allah dengan makna taubatan nasuha. Allah hapuskan ajab dari sisi Allah. Wa amana, orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Ini ayat Quran loh. Beriman dengan ucapan, beriman dengan perbuatan, beriman dengan kelakuan. Wa amila sholihan, dan orang-orang yang beramal soleh. Ada hartanya, tidak lupa zakatnya. Ada hartanya, tidak lupa sedekahnya. Ada hartanya, tidak lupa infaknya. Lantas pada ayat selanjutnya Allah ingatkan, "Faulaika yadkhulunal jannah." Orang-orang yang demikian itu yang betul-betul taubat kepada Allah, orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka aku akan masukkan mereka ke dalam surga. Wala yujlamuna say'a, dan Allah tidak akan mengajabnya dengan sesuatu apapun. Surah Maryam ayat 59 sampai 60. Silakan nanti buka. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah. Lantas suatu ketika dalam hadis targhib dan targhib di sana dijelaskan, seorang sahabat dari kalangan Bani Salamah datang kepada Rasul. Sabab namanya. Ketika itu baginda Rasul sedang halqah di dalam masjid. Ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, Utsman, dan yang lainnya. Ketika itu dia datang, dia ketok pintu. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasul bilang, "Waalaikumsalam ya Sabab." "Ada apa ya Sabab?" Ditanya oleh baginda Rasul. Si Sabab tadi yang lagi ngetok pintu dan masuk ke dalam masjid. Sabab cuma diam dan meneteskan air mata. Lantas ditanya kembali, "Sabab, gerangan apa yang membuat engkau hari ini datang kepadaku tapi engkau meneteskan air mata?" Sabab terdiam dan tidak mau berbicara apa-apa. Ditanya yang ketiga kali oleh Rasul, "Sabab, apa masalahmu hingga engkau hari ini datang kepadaku meneteskan air mata?" Ditanya tidak mau jawab. "Emang ada apa ya Sabab?" Sambil berderai air matanya Sabab mengucapkan, "Rasul, ada apa? Hari ini ayahku telah berpulang ke rahmatullah." "Iya. Namun sayang ya Rasul, ketika ayahku berpulang ke rahmatullah, tak ada Rasul yang mau memandikan ayahku dan menyolatkan ayahku." "Kenapa ya Sabab?" Sabab hanya terdiam.
Melihat gelagat yang ditampilkan oleh si Sabab tadi, Rasulullah mengutus Umar bin Khattab. Kalau begitu Umar, ada apa ya Rasul? Pergi dulu ke rumah ayah si Sabab, lihat apa yang terjadi di sana. Berangkatlah ini Sayyidina Umar. Ketika berangkat Sayyidina Umar terkejut dia. Kenapa? Itu ayah Sabab orangnya gagah, badannya besar, perawakannya gede. Ketika dia berpulang ke rahmatullah, wajahnya yang tampan, yang gagah tadi berubah menjadi aswadul khijr, maaf, babi hutan yang amat hitam. Melihat itu takut ini Umar bin Khattab, lapor kepada Rasul. Ditanya, Umar ada apa? Umar diam. Umar ada apa? Umar hanya terdiam. Akhirnya apa yang terjadi? Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, bergegas ini Rasulullah dengan sahabat-sahabat yang lain pergi ke rumah ayah si Sabab. Ketika dilihat oleh baginda Rasul, terkejut baginda Rasul, badannya kekar, tegap, besar. Akhirnya ketika ia berpulang ke rahmatullah, wajahnya yang tampan tadi berubah menjadi aswadul khijr, babi hutan yang amat hitam. Lantas baginda Rasul bermohon kepada Allah agar dikembalikan ini wajah ayah si Sabab kepada wajah yang semula. Alhamdulillah, doa baginda Rasul diistijabah oleh Allah. Akhirnya apa? Dilaksanakan fardu kifayah. Ia dimandikan, ia disolatkan, ia dikafankan. Akhirnya masuk tahap yang terakhir, yaitu dikuburkan. Ketika dikuburkan ayah si Sabab, diangkat oleh para sahabat, dimasukkan ke liang lahat, dibuka kain kafannya, tali kafannya itu, ditempelkan tanah, pipi ini ke tanah. Kenapa? Karena kita dari tanah dan akan cepat mengharap kembali kepada tanah. Ketika dibuka, terkejut sahabat, kok berubah lagi ya Rasul? Maka Rasul bertanya kepada si Sabab, Sabab, emang apa yang dilakukan ayahmu di atas dunia hingga Allah marah kepada dia dengan seperti ini? Iya Sabab. Sabab, apa yang selalu dirutinkan oleh ayahmu hingga Allah berikan dia dengan seperti ini? Sabab dia. Ditanya yang ketiga, Sabab, apa masalah ayahmu hingga Allah memberikan dia kepada hal yang seperti ini? Sabab dengan air matanya mengatakan, Rasul, ayahku bukan tidak ngerti tentang Islam. Rasul, ayahku bukan tidak ngerti tentang Ihsan. Namun sayang ya Rasul, ayahku selalu meninggalkan ibadah sholat. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, ini kata Allah, memang di akhir zaman banyak manusia selalu meninggalkan ibadah sholat dan mengikutkan hawa nafsu. Itu realitanya, tidak bisa dipungkiri. Tapi syariatnya kepada kita bersama, ini dia. Syariatnya kepada kita bersama, kita menjadi orang tua, ada anak kita lupa mengerjakan ibadah sholat, satu kewajiban kepada kita mengingatkan dia untuk mengerjakan ibadah sholat. Ada mantu kita lupa mengerjakan ibadah sholat, satu kewajiban kepada kita untuk mengingatkan mantu kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Ada cucu kita lupa melaksanakan ibadah sholat, satu kewajiban kepada kita untuk mengingatkan cucu kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Kita selaku guru lalai murid kita untuk melaksanakan ibadah sholat, satu kewajiban kepada kita untuk mengingatkan mereka untuk melaksanakan ibadah sholat. Lantas kata Rasul apa? Ya sahabu, kata-kata sahabu kan jamak, unzuru, pandang oleh kamu, hazar mintar ke sholat. Inilah orang-orang yang selalu meninggalkan ibadah sholat. Hari ini iktibarnya bagi kita bersama, kita lihat badan kita kekar, gagah, tampan, cantik. Mau enggak kita ketika kita berpulang ke rahmatullah, gara-gara malas kita mengerjakan ibadah sholat ini, Allah robah wajah kita menjadi aswadul khinjir. Semoga Allah menjauhkan itu daripada kita bersama. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, tunaikan ibadah sholat, tunaikan ibadah sholat. Kenapa? Karena itu rukun agama. Kalau ada orang yang tidak mau sholat, hancur agamanya. Nah, yang berikutnya terakhir tadi, wa ma malaikat aimanukum. Perhatikan orang-orang yang susah di antara kamu. Kalau ada saudara kita yang susah, tolong dibantu. Rasul ingatkan kepada kita, innallaha yuhibbul mu'minina qawiyyun minal mu'minina du'ain. Allah tuh mencintai umat muslim itu yang kuat ketimbangkan yang lemah. Kenapa Ustaz? Kalau umpamanya dia menjadi seorang muslim yang kuat, mukmin yang kuat, maka ketika orang yang muslim itu lemah dari segala aspek, kalau kita lemah dari aspek pendidikan, maka yakinlah kita akan menjadi orang yang keterbelakangan. Orang udah cerita sampai planet, Pluto dan sebagainya, tapi kita cerita kunut dan kunut saja. Kalau lemah kita dalam ekonomi, maka ingat
maka kita akan dekat dengan kekafiran. Berapa banyak muslim itu yang Islam akhirnya kafir? Kanal fakru ayyakuna kufron. Nah yang ketiga, kalau umpama kita dalam aspek agama, maka kita akan cenderung menjadi kemurtadan. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, itu saja khutbah singkat kita di kesempatan Jumat yang penuh berkah ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhan nas ittaqullaha bima amar wa tahu amma nahallahu wa jajar wa amu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati wa ayatal mu'minina min ibadihi. Maka Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala habibika khairi khalqi sahibi wajhil anwar wa radallahu an ashabihi Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa khususan ya Allah li muassasi Masjid Namira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha